Unjuk rasa buruh di Makassar berlangsung ricuh. Polisi membawa 5 orang yang diduga penyusup dalam masa aksi. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai ini tiba-tiba ricuh. Massa pengunjuk rasa terlibat saling dorong. Diduga kericuan terjadi karena adanya penyusup yang diduga dari kelompok anarko. Polisi kemudian membawa 5 penyusup ini dan memisahkan dari kelompok pengunjuk rasa. Saudara, ribuan buruh dari Sidoarjo dan juga Pasuruan melakukan long march ke kota Surabaya untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Massa buruh bergerak ke Surabaya untuk bergabung dengan buruh lain memperingati Hari Buruh Internasional di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Sejumlah tuntutan akan disampaikan massa, yakni pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja hingga pencabutan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2023. Dan imbas dari long march buruh ke Surabaya, satu jalur penghubung antara Kabupaten Sidoarjo dengan kota Surabaya sempat macet total karena massa memenuhi jalur tersebut. Sementara massa buruh dari berbagai elemen menggelar peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta. Peringatan Hari Buruh dilakukan di sejumlah titik, yakni ada di Patung Kuda Arjuna Wiwaha hingga kawasan DPR RI. Selain datang menggunakan bus, mereka juga melakukan long march menuju lokasi demo. Mereka berunjuk rasa dengan membawa atribut hingga banner berisi poin-poin tuntutan kesejahteraan buruh. Massa buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional atau SPN Kota Bogor, Jawa Barat berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kereta komuter lain dari stasiun Bogor untuk berunjuk rasa di peringatan Hari Buruh. Dan para perwakilan buruh memang sengaja menggunakan moda transportasi komuter lain untuk menghindari adanya penyekatan di Jakarta. Beragam tuntutan dibawa oleh Serikat Pekerja Nasional Kota Bogor yang akan disuarakan bersama dengan buruh lain di Jakarta. Dan salah satu tuntutannya yakni meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Sementara Presiden Joko Widodo menyelipkan pesan di peringatan Hari Buruh Internasional, Saudara. Presiden mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan momentum ini dengan melindungi hak buruh. Presiden Jokowi juga mengajak para buruh untuk terus meningkatkan keahlian. Orang nomor 1 di Indonesia ini berpesan agar kesejahteraan buruh harus ditingkatkan. Kepada seluruh buruh dan pekerja di seluruh tanah air Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional 2023. Momentum ini harus kita manfaatkan untuk terus memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja, melindungi hak buruh dan pekerja, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.